Oke, di sini saya akan mempresentasikan fungsi dalam PHP. Agenda yang pertama, definisi dan pemanggilan fungsi. Parameter, argumen, dan pengembalian nilai, return. Fungsi bawaan PHP. Definisi fungsi. Definisi fungsi. Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok kode. Fungsi dapat digunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis ulang informasi instruksi di dalamnya. Fungsi dapat dibuat dengan kata kunci function, lalu diikuti dengan nama fungsi. Menulis fungsi pertama. Di sini ada fungsi perkenalan. Echo, assalamualaikum. Echo perkenalan, nama. Echo senang berkenalan denganmu. Ini saya tidak pakai variabel ya. Jadi ini perkenalannya nanti dipanggil di sini. Kalau perkenalan ini nggak ada, dia gak bakalan muncul. Maksudnya print hasilnya nggak bakalan muncul di browser kalau dijalankan. Jadi harus ditambahkan perkenalan. Oke, lanjut. Definisi parameter. Apa itu parameter? Agar instruksi lebih dinamis dan dapat menggunakan parameter, parameter digunakan untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi. Menulis fungsi dengan parameter. Fungsi perkenalan, $nama, $salam. Echo salam, echo perkenalan. Perkenalkan nama saya, $nama. $nama ini dipanggil di perkenalan. Nah, di sini kan ada string nama dan string hi. Di sini kita mengeprint dua nilai ya. Yang pertama yang atas ini fungsi dan yang bawah $nama sama dengan Teguh. Jadi dia ada dua output nanti. Nama Muhammad sama nama Teguh. $nama, $ucap salam. Perkenalan, $salam, $ucap salam. Oke, lanjut. Definisi argumen. Apa itu argumen? Informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen sama seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Kita dapat menambahkan argumen sebanyak yang kita inginkan. Cukup pisahkan saja dengan koma. Ini sintak argumen. Fungsi nama keluarga. Fungsi nama keluarga ini sama seperti nama marga. Echo $nama K. $nama K ini nama keluarga ini ya. Ini ada nama keluarga. Harto, Budi, Susi, Sulis. Ini yang nanti kan dipanggil Santoso. Oke, lanjut. PHP adalah bahasa yang diketik secara longgar. PHP secara otomatis mengasosiasikan tipe data ke variabel tergantung nilainya. Karena tipe data tidak diatur secara ketat, dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Deklarasi telah ditambahkan di PHP 7. Ini memberikan kita opsi untuk menentukan tipe data yang diharapkan ketika mendeklarasikan suatu fungsi. Dan dengan menambahkan deklarasi ketat ini akan menimbulkan kesalahan fatal jika tipe data tidak cocok.
Untuk contohnya akan ada di prakteknya nanti. Oke, kita lanjut ke PHP default. Ini ada fungsi set height. Set height itu set tinggi ya. Ini ada integer $min height, minimal tinggi sama dengan 50. Echo tingginya seberapa tinggi? Ini ada tinggi 350. Set height dia tidak ada nilai. Lanjut lagi ada 135 sama 80. Oke, lanjut. Melewati argumen dengan referensi. Dalam PHP, argumen biasanya diteruskan berdasarkan nilai artinya. Salinan nilai digunakan dalam fungsi dan variabel yang diteruskan ke fungsi tidak dapat diubah. Ketika argumen fungsi diteruskan dengan referensi, perubahan pada argumen juga mengubah variabel yang diteruskan. Untuk mengubah argumen fungsi menjadi referensi, operator dan dapat digunakan. Ini ada fungsi menambah nilai 5 dan nilai plus sama dengan 5 titik koma, $6 sama dengan 2 titik koma, add 5 $6. Jadi nanti hasilnya kalau dijalankan adalah 7. Oke, lanjut. Nah, fungsi pengembalian nilai. Hasil pengembalian nilai mungkin dibutuhkan untuk pemrosesan berikutnya. Pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci return. Oke, menulis fungsi return. Fungsi hitung umur. Tahun lahir, tahun sekarang. Umur sama dengan tahun sekarang dikurangi tahun lahir. Return umur. Umur saya adalah titik hitung umur 2007,2023 tahun. Nanti hasilnya adalah 17 tahun. Oke, fungsi rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan Fibonacci, pemrograman dinamis. Bilangan Fibonacci itu apa? Nah, ini bilangan Fibonacci, golden ratio. Oke, lanjut. Menulis fungsi rekursif. Fungsi faktorial $angka if angka kurang dari 2, return 1. Jika salah, nilainya return $angka dikali faktorial $angka min 1. Echo faktorial 5 adalah faktorial 5. Oke, ini udah selesai ya untuk teorinya. Kita lanjut ke prakteknya. Oke, saya aktifkan examnya. Exam VS Code. Kita ada di fungsi. Kita mulai dari sintak fungsi. Oke, di sini function perkenalan. Echo assalamualaikum ini. Oke, kalau kita jalankan ini belajar PHP.
fungsi. Sintak fungsi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini salam, perkenalkan nama saya. Karena memang saya tulis string kayak gini. Oke, lanjut ke sintak parameter. Sintak parameter ini kan menggunakan variabel. Dolar nama, dolar salam. Ini bukan variabel ya, tapi ini parameter. Jadi dia akan memanggil argumen ini nama sama salam diikuti dengan variabel saya dan ucap salam. Kalau dijalankan sintak parameter kayak gini. Salam, perkenalkan, nama, dolar nama ya ini. Terus senang berkenalan denganmu. Oke, balik. Nah, ini salam lagi, perkenalkan, nama, dan senang berkenalan denganmu. Oke. Ini untuk sintak parameter. Oke, lanjut. Sintak argumen. Oke. Ini sedikit berbeda karena saya tambahin dolar lahir. Dolar nama keluarga. Dia akan menjalankan nama keluarga dan dolar lahir. Ini argumen pertama, argumen kedua. Kalau kita jalankan ini nama keluarga, tahun lahir. Oke, lanjut. Default argumen. Oke, default argumen fungsi set tinggi integer dolar minimalnya 50. Kalau ini kan nggak ada nilainya. Kalau diisi kita isi 60 ya. 69 ya. Dia ini nggak bakalan kepanggil. Kita lihat. Oke, 69. Kalau ini nggak ada. Dia 50. Oke. Sudah default argumen. Tinggal apa? Default argumen melewati argumen dengan referensi. Berarti referensi. Oke, referensi. Referensi. Function add number. Add tambah 5 dan dolar nilai. Kalau kalau dannya saya hilangkan, dia akan menuliskan angka 5. Kita coba. Referensi. Nah, ternyata yang di print ternyata nilai 2. Oke, berarti kalau tambah dan dia nilainya 7. 7. Oke, kelihatannya tadi kelewat 1 ya. PHP bahasa yang diketik secara longgar. Itu untuk contoh sintak error. Nah, ini. Kenapa dia error? Karena ini, contohnya kan ini. Kan di sini ada string 5 day, 5 hari.
Ini kan integer, dia mintanya integer. Kalau ini dash-nya dihilangin, dia tetap error. Oh, ternyata enggak. Ternyata walaupun di print seperti ini, dia bisa ya. Kalau saya pakai one quote, kalau saya kasih one quote gimana? Kan tadi kan double quote. Oh, masih sama. Berarti dia errornya karena ada dash, ada apa, tipe data string. Kalau gini error. Oke. Oke, lanjut referensi. Oh, referensi sudah ya. Referensi pengembalian nilai return. Oke, untuk return si hitung umur. Return hitung umur, fungsi hitung umur dolar umur. Ini saya ganti ke 2000 ya, tahun kelahiran saya. Kalau dijalankan hitung umur, nah umur saya sekarang 23. Oke, hitung umur, return sudah. Fungsi rekursif, fungsi yang terakhir rekursif. Nah ini rem. Oke, faktorial dolar angka. Jika angka ini faktorial 5, ini 5 ya, saya samakan. Kalau dijalankan rekursif. Nah, faktorial 5 adalah 120. Kalau ini ganti 6, ganti 7, dia muncul 5040. Kalau 6 dia 720. Oke, ini untuk materi fungsi. Oke, terima kasih.